Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian malam Selasa Masjid Al-Manar ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinanggung para bapak, para sepuh ini sepuh lan jajaran para pengurus takmir Al-Manar, baik Pak Ketua lan segenap komponen dan sedaya ingkang sama tindak ingkang rawuh ingkang mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kampur wakan moga tansah kita mboten kendhat anggenipun kita muji lan bersyukur awit estu nikmat lan rahmat ingkang tansah kita tampi linanggung nikmat ingkang paling fadhol, yakni nikmat yang berupa iman dan Islam. Menika mboten saged dikertoaji sangga larang, sangga anggone mahal. Kenapa? Karena tidak ada apapun yang lebih bernilai dibanding dengan iman yang telah Allah berikan pada kita sekalian. Kali kita bersyukur Bapak Ibu, mugi Allah tansah paring nikmat tansah tambah kathah lan makathah. Mugi-mugi salawat ma'asalam konzo atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah keluarga, para sahabat lan umatipun ngantos yaumil kiamah. Bapak Ibu, kita lajengaken wonten kesempatan malam Selasa punika. Kemarin telah kita sampaikan yakni manhaj akidah yang diyakini oleh gerakan dakwah Muhammadiyah mederek Muswil Tarjih yang kedua di Klaten kemarin. Kita akan teruskan yakni masuk pada bagian yang kedua nggih menika tesih wonten kajian akidah, yakni produk saking Tarjih Pusat yang dilendingkan tahun 2000, yakni Pedoman Hidup Islami atau yang disingkat dengan PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Kita akan kaji jamaah sekalian pada masalah akidah nggih menika bagian yang kedua. Bapak Ibu, estunipun setiap sesuatu yang menika estu penting, maka tentunya Allah berikan kemudahan. Ngapunten ingkang aran hawa menika penting mboten Bapak Ibu? Udara penting nggih. Maka apa Allah memberikan dengan mudah? Kenapa? Karena dihajatkan dengan hajatun masah, hajat yang amat sangat betul-betul dibutuhkan. Maka udara itu nikolai pados begitu mudah. Kenapa? Karena kebutuhan yang paling penting. Jadi kula jenengan tanpa kudu ikhtiar pun iso nyerot hawa. Pramila sing aran udara niku luwih penting tinimbang banyu.
Maka apa? Banyu nika kebutuhannya tentunya apa? Butuh ning luwih butuh hawa. Maka banyu pun bisa dicari tetapi lebih mudah mencari udara tinimbang golek nggih nika toya nggih mboten. Sing aran hawa nika sak paran-paran asal disedot pun saged mlebu niku lho. Ning nek banyu kudu golek papan sing wonten sumbere. Lajeng sing aran sekul ya nasi kebutuhan makan nika dibanding air maka tentunya lebih butuh air, Pak. Maka apa? Air lebih mudah dibanding mencari makan. Nggih mboten. Niku dadi sak paran-paran kula jenengan bisa mendapatkan air ning durung mesti sak nggon-nggon oleh beras nek orang goto nggih mboten. Menika maka apa? Kebutuhan yang semakin dibutuhkan Allah berikan semakin mudah dan semakin gampang. Lajeng sing aran keyakinan masalah Allah Ta'ala, sing aran pengenalan dhateng Allah nika luwih butuh tinimbang butuh kula jenengan babakan hawa banyu lan tetedan. Maka makrifat dhateng Allah nika luwih hajat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah. Pramila Allah memberikan kemudahan lumantar Allah menggelar alam raya menika kangge nazar, kangge kita tingali, kangge kita renungkan sehingga mendatangkan kita mengenal akan akidah nggih nika masalah keyakinan bilih Allah menika Rabbul Alamin. Ya nek kula jenengan kok ndeleng alam ora iso menangkap esensi Allah maka sangka ndene atine berarti sampun pekak menika. Sebab penglihatan ada 3 macam jamaah sekalian. Yang pertama penglihatan lumantar kasat mripat. Penglihatan lewat cara pandang mata kasat. Yang kedua penglihatan lewat mata yakni akal, kemudian lewat mata hati. Ada 3 macam penglihatan yang kita dapatkan. Allah berikan ketiga-tiganya pun. Yang pertama yakni melihat dengan kacamata pandang kedua mata. Yang kedua dengan akal pikiran, yang ketiga dengan cara pandang hati. Ternyata niku sampun lengkap. Ngaten nggih, lengkap. Ya Allah maringi mripat, maringi akal lan maringi hati. Ning nek sing aran kacamata cara pandang hanya mata semata, maka niku amat sangat terbatas. Niku nek namung napa lumantar mripat. Contoh kalau kita melihat katakan hamparan dari ada laut, kemudian ada yakni apa hutan dan yang lain, kita hanya melihat keindahan hutan. Niku hutan alas niku begitu hijau royo kok kejauhan ketok nggih ketok sae ngoten. Niku namung secara kacamata pandang mripat kemawon. Ning nek dengan cara pandang akal, maka akal akan berpikir. Ketika dipandang adanya hutan yang begitu lebarnya itu, maka akal berpikir, hutan ini adalah komponen yang berisi ada kayu, kemudian ada pepohonan yang ya punya menika daun dan yang lain, maka dia berpikir ini bisa menjadi komoditas untuk ekonomi. Kemudian kayune dadi mebeler, lajeng godhonge kanggo bungkus sesuatu. Niki nek dipikir mawi cara pandang akal. Nah, ketika hati kemudian dilibatkan, maka akan tumbuh apa? Dengan hati itu akan terasa keagungan yang menciptakan alam tadi itu. Sing nitahke, sing damel wana kala wau. Iki kok anane alas sangka waune cilik lae tukul tekan gedhe kuat dadi kayu tumbuh nggih rimbun lajeng iso didol. Mestinya ada yang menciptakan. Siapa? yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila Islam niku datang dengan kelengkapan yang luar biasa sempurna. Pramila kula jenengan menika berhajat untuk membahas hal-hal yang berdimensi yakni i'tiqadi agar kita semakin mendapatkan pengenalan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kemudian PHIWM pada bab akidah bagian kedua ini maka diperwakani kanthi satu ayat
minangka dustur ilahi, undang-undang ilahi, yakni surat An-Nisa ayat 48. Ini ayat yang luar biasa penting untuk kita bisa selamat, karena nek kita don jelomprong wonten bab kala wau ini akan mendatangkan kesengsaraan selama-lamanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Niki bab sing penting sangat Bapak Ibu, bab masalah tahdzir anisyiriki, peringatan, kewaspadaan akan bebayane perbuatan kesyirikan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, dia tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, apabila seseorang mensekutukan kepadanya. Jadi Allah mboten bakal ngapura wong sing do tumindak kesyirikan rikala dheweke mati durung tobat sangka kesyirikan. Siapa contohnya? Contohnya orang-orang yang mereka hidup di luar Islam dan dia meninggal belum menerima hidayatul Islam, maka dia akan meninggal dalam kondisi tidak akan diampuni selama-lamanya. Mengapa? Karena dia beragama dengan agama yang bukan tauhid. Nah, menika Pak Ibu, Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Teng surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka dari kalangan orang-orang kafir, baik dari bangsa ahli kitab dan musyrikin, maka mereka akan masuk ke neraka jahanam kekal selama-lamanya. Merekalah seburuk-buruk penghuni daratan, seburuk-buruk makhluk. Pramila wong-wong sing do nindakake kekufuran sangka ahli kitab lan orang-orang musyrik, maka apa? Tentunya mereka tergolong orang-orang yang mensekutukan Allah, sebab pengirane sanes Allah. Jadi nek mati niku sak mangke ora bakal di ngapura. Maka sama dosa-dosa yang berupa kesyirikan ora bakal di ngapura. Ning nek rikala isih urip lajeng taubat, tetap innallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Maka jangan salah tangkap Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan, Pak, sampeyan tau-tau njaluk karo karo wit-witan, Pak, nggih misalkan aku tau ndelok sampeyan ki tetirah ning wit njaluk nyuwun ya munajat, berarti dosane ora bakal di ngapura. Wong nek tiyang niki menika isih urip Pak Ibu, nek taubat ya tetep ditampa niku lho. Niku senajan bir lakone kesyirikan, ning nek taubat ya tetep ditampa. Nek ora ditampa, ya pripun orang-orang yang meninggal dalam kondisi dulu pernah mengerjakan perbuatan kemusyrikan sedangkan dia telah masuk Islam. Ya pripun Umar bin Khattab, Pak. Mboten biyen ning masa jahiliyah ya mateni, nggih mboten nyembah saliyane Allah. Niki nyatane masuk Islam ya, maka ada pemutihan. Maka nek do gelem manjing Islam, maka tentunya dia bersih sangka dosanipun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Dadi nek dosane saklene syirik niku nek tiyang niku pejah, menika napa berarti nek Allah ngersake ya bakal di ngapura, nek mboten nggih disiksa dhisik. Niku nek dong lakoni dosa sakliyane kesyirikan, maka ada potensi masih diampuni. Termasuk kita sering mengatakan dosa sing arane molimo. Molimo menika napa, Pak? Nggih, minum, main, madat, madon, maling. Niki sing aran molimo. Nek ana wong muslim kok mati isih nanggung dosa molimo, maka terserah Allah yang menghendaki nek ajeng di
ngapura ya monggo Allah sing gadah hak to Pak. Ning nek Allah mboten langsung ngapura nggih disiksa rumiyin sebab sing aran molimo nika kabair ning menika mboten bentuk kesyirikan. Ya main, minum, madon, maling. Niki sing diarani napa? Molimo. Orang dulu nggih ukara nggih pinter nggih. Molimo. Ning kadang ana sing mleset Pak. Molimo nika napa niku Pak? Nggih madhep mantep mangan melu mara tuwa. Niku lho sanga lima niku. Mara tuwa mati melu marisi niku. Niku mau 16 berarti Bu. Ya Rabbi, ya niki mau 5 ya 5 tadi itu Pak. Maka nek do nindakake 5 kalau mau ketika dia masih punya iman, dia mukmin, dia muslim, nindakake dosa sing 5 kalau mau, nek Allah badhe ngapura nggih estu di ngapura. Maka umat Islam tidak mengkafirkan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Maka akidah kula panjenengan ahlul haqqi was sunnah nika mboten mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka tidak. Niki sing do ngafirke wong sing nglakoni dosa gedhe nika kalangan dari firqah Khawarij menika mengkafirkan dosa besar. Ana wong sing nyolong kafir. Ana wong sing napa korupsi kafir, ngombe arak kafir. Ya ana wong sing zina kafir Pak. Berarti ini keyakinan Khawarij, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan semacam itu. Tetapi jangan gemambang, dia diancam dengan ancaman yang berat sebab nglakoni dosa-dosa gede. Maka jangan gemambang. Kemudian Allah berfirman pada pungkasan ayat, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Maka barang siapa yang mensekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang amat sangat besar. Nglakoni dosa sing begitu gede, azim menika gede Pak. Maka sing aran syirik menika mboten kena dipandang sepele. Jadi kita harus berusaha untuk nek iso urip menika aja nganti gepok perbuatan kemusyrikan menika. Kita masuk jamaah sekalian pada matan PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah pada sesi akidah bagian 2. Setiap warga Muhammadiyah, tentunya umat Islam segenap yang lain pula sama menika. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Jadi nek kula jenengan pengen urip selamat, jadikanlah iman dan tauhid nika dados inspirasi kegiatan hidup mulai tangi tilem dumugi ajeng sari kedah underane menika bertopang pada iman dan tauhid. Wong kita mun dididik tiap saat dening syariat menika nek tangi tilem nggih langsung memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niki nek dirunungken niku isu tauhid betul itu. Yang pertama memuji Allah, berarti memberikan hak pujian hanya pada Allah. Lajeng pada wa ilaihin nusyur kita pun meyakini akan ada hari kebangkitan. Kemudian kita meyakini Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Maknanya itu akidah rububiyah. Ini hebatnya Islam, wong tangi jenggirat pun mikir akidah ya Pak. Niku lho. Ning kadang seorang menggalih nggih Pak nggih. Ngoten lho nggih, ora mikir nggih. Tangi jenggirat ya alhamdulillahilladzi ahyana. Ning ora mikir esensinya. Oh, kita diminta bertauhid. Lajeng rika lajeng tilem sami. Apa yang kita panjatkan pun sama. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ajeng turu mawon dengan namamu ya Allah kami. Ya, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, dengan namamu ya Allah saya hidup dan saya mati niku lho.
Ahya, amut, ahya kula urip ya Allah. Amut kula pejah ya Allah. Nika bismika kanthi asmane panjenengan kula urip lan kula pejah. Nah, niki maka apa? Menjadikan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu. Maka kula panjenengan pada matan PHI ini dikatakan kita tidak boleh mengingkari tauhid dan mengingkari keimanan alias mengganti keduanya dengan kekufuran. Nek pengen selamat aja mengingkari, menafikan tauhid dan tetap menjauhi. Ya niki ada keistiqomahan dan tetap menjauhi serta menolak syirik. Ya no syirik. Betul Pak. No apa? Syirik dan menolak syirik, takhayyul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini resmi pada PHIWM Pedoman Hidup Islami pada bab kehidupan pribadi dalam sisi akidah. Menika diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah cetakan keempat tahun 2002. Ternyata mau dicetak sekitar 22 tahun yang lalu, Pak. Niki nembe kita waca hari ini, ngoten. Ngoten Pak nggih, napa mau nate maos niki. Ya Rabbi, niki mau dicetak 2002 tetapi belum sampai ke ranah tingkat bawah di tengah-tengah yakni warga. Nah, menikah ini di halaman yang ke-13. Jemaah sekalian, inilah matan atau redaksi yang diterangkan pada PHIWM dalam sesi atau sisi akidah. Kita coba perdalam Bapak Ibu agar lebih bisa kita cermati maksud dan kandungannya. Ini pada penjelasan atau syarah. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat yakni menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. Jadi kegiatan urip kula panjenengan harus bertopang pada iman dan tauhid. Jangan sampai kemudian uwal sangka iman dan tauhid. Iman menika. Iman secara bahasa adalah i'tiqadun, ya, atau tasdiqun. Ya, tasdiqun mutlaqan, yakni pembenaran secara mutlak. Ya, al-iman hiya tasdiq, ya, al-iman at-tasdiq mutlaqan, yakni pembenaran secara mutlak. Jadi percaya bener ke tanpa tapi. Jadi mengatakan kula percaya ning tanpa tapi lho Pak. Kan ada orang yang mengatakan kula nggih percaya Pak, tapi niku lho. Sing tapi ini berarti niku belum mutlak berarti. Napa niku? Ya tasdik ya, tasdiqun mutlak. Pembenaran secara mutlak, itulah iman secara sisi lughawi. Secara makna istilahi adalah ungkapan tentang pembenaran secara khusus. Terus pembenaran secara khusus apa itu? Yakni pembenaran yang berupa keyakinan kepada Allah. Meyakini datang Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya pada takdir baik dan takdir buruk. Ya menikah. Ini nanti pada definisi yang telah Nabi sampaikan, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bapak Ibu, pada hadis menika ten Sahih Muslim kalau wau Kanjeng Nabi ngantos dawuh nika mengulang kata wa tu'mina pada masalah qadar. Ini penting dicermati Pak. Ketika Nabi mensabdakan al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yaumil akhiri menika kata antuk mina mboten diulang. Menika mboten diulang, antuk mina billahi langsung wa malaikatihi, bukan wa antuk mina bi malaikatihi Pak, ning langsung. Tetapi ketika mengatakan takdir wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir. Mengapa? Karena ternyata ini penting ditekankan sebab kelak memang ada terindikasi orang yang akan ingkar kepada takdir. Ternyata benar muncul kalangan kelompok yang disebut dengan kalangan Qadariyah, orang yang tidak mempercayai takdir. Nah, menika maka iman pada rukun iman harus kemudian lengkap 6, termasuk iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan ketentuan. Maka tentunya masing-masing ada takdirnya, dan ternyata memang hikmahnya Bapak Ibu, orang akan senantiasa kuat dalam hidup nek do yakin datang takdir, nek oleh keberuntungan boten jumawa, mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kejayaan boten jumawa, tidak sombong. Ning nek oleh nasib rada kemalangan maka tidak putus asa. Itu pentingnya iman kepada takdir. Dan bahkan kula panjenengan sakwene Allah paring urip menika, sepanjang usia masing-masing kita tentunya bisa merenungkan, oh ya bener ya panji urip niku dengan takdir. Berapa banyak orang yang punya rencana, ternyata rencananya Allah berikan yang lebih baik dari yang dia rencanakan. Kadang punya rencana A malah jadi B. Kita kan tidak tahu nggih. Ora ngerti Pak. Pengen jadi A jadi ini C umpami. Menika berapa banyak orang yang ternyata hidup menika ora nyangka panci Allah yang kemudian memberikan ketentuan. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang sudah merencanakan, dan yang direncanakan tidak Allah berikan. Memang itulah yang terbaik. Jemaah sekalian, kemudian tauhid. Nah, menika. Apakah yang dimaksud dengan tauhid? Tentunya tauhid menika maknanya adalah mengesakan Allah, dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Ya, wahada menika menunggalkan, mengesakan. Yuwahhidu ya sama, kemudian tauhidan pengesaan. Maka tauhid maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nek para kiai Jawa nika nyebataken mawi istilahnya nyuwijake Allah. Ajaran tauhid secara ajaran tauhid adalah inti. Dados ajaran tauhid menika inti atau esensi ajaran Islam yang tetap. Dados tauhid menika minangka pondasi dari Islam. Maka Islam dikatakan agama monoteis. Ya, mono tunggal Pak, teis itu Tuhan. Maka kalau ateis tidak bertuhan niku ateis. Nek teis niku bertuhan. Ya, ini monoteis berarti mengesahkan Tuhan. Mono adalah tunggal. Sedangkan politeis berarti banyak Tuhan alias musyrik. Niku politeis. Ning monoteis adalah agama tauhid. Esensi ajaran Islam yang tetap tidak berubah-ubah sejak agama Islam yang pertama sampai yang terakhir. Jadi sang Nabi Adam dugi Nabi Muhammad ngantos sampai kiamat, ajaran tauhid niku tetap tidak akan pernah berubah. Sang Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, ya Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, terus sampai Nabi kita itu semuanya ajarannya adalah tunggal tauhid menika. Setiap nabi maka risalah pokoknya nika sama, walaupun syariatnya berbeda-beda. Masalah syariat bisa berlainan, ning masalah sing aran napa niku ya iman maka sama. Lajeng dasar tauhid Bapak Ibu menika
Ini tertera pada surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah niki Islam itu memang luar biasa. Ternyata dalilnya semuanya ada, Pak. Niku lho. Bukan cuman kita wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tiadalah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Dados Allah mboten ngutus segenap rasul sadurung Kanjeng Nabi kita nika, kejaba Allah sampun mewahyukan pada nabi-nabi rumiyin annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan selain aku, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Nah niki perintah bertauhid. Dadi mboten manembah kejaba namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar tauhid Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Kemudian tauhid Bapak Ibu menika mempunyai 3 aspek. Niki sing sampun asring kita aturaken, ada 3 aspek Pak masalah tauhid menika. Yang pertama adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur dan menguasai alam semesta. Dadi kula panjenengan mboten kena gadah keyakinan ana sing nitahke nyiptake alam, sing ngurus alam, sing ngatur alam sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang luar biasa penting, keyakinan bahwa kita wajib mengesahkan bahwa pencipta niku namung Allah. Pencipta, pemelihara, pengatur, penguasa alam raya Allah. Allah niku nglampahi sedaya alam tanpa bantuan siapapun. Nek wonten sing gadah keyakinan srengenge kuwi iso lumampah mlaku merga ana bantuan para wali-wali Allah sing khusus. Misalkan para wali yang ditelah dengan wali kutub, wali ghaus, wali abdal, maka ini tidaklah benar. Menika Allah panci gadah wali, Pak. Siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa niku para kekasih Allah. Ning ora lajeng kok nyamburi urusane Allah wonten sak lebete nglakokke alam. Nih kadang-kadang ada orang-orang yang maaf cerita niku ning halu, Pak. Napa niku? Ana wali sing iso ngendheke srengenge niku dindeke mandeg grek ngoten lho. Ora mlaku srengenge lho. Memangnya dia siapa iki ngoten. Ini penting loh Bapak Ibu. Menika dadi dindeke ngoten niku. Ada orang yang mengatakan ada seorang wali yang dia bisa kemudian dengan kekuasaannya mampu memadamkan geni neraka niku lho. Nah niku lha pripun? Niku ada orang-orang yang sampai nek cerita niku nggih leluwian Bapak Ibu. Ya memang kita meyakini karomah para wali. Ya, karomah para kekasih Allah, ning karomah yang memang itu bentuknya bentuk yang Allah berikan, dan itu tentunya ya hal-hal yang wajar, tidak kemudian berlebihan. Ya, sampai ada yang mengatakan ya para mbah-mbah kami dulu sampai bermi'raj pada Allah dalam semalam 70 kali. Napa nggih wong Kanjeng Nabi mawon sajeg sugeng namung sekali bermi'raj. Kok ada orang nganti saben wengi bermi'raj ping 70 niku lho. Nek ajeng ngendikan mbok ya dipenggalih riyen nggih. Niku. Ya Rabbi, ini akidah ya. Ini dimensi yang pertama. Ya, apa akidah yang dimensi tauhid yang pertama, keyakinan bahwa pencipta alam, pengatur alam, sing upakara alam, sing nguasani alam menika namung Allah. Apa?
landasanipun nika surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Menika inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian. Ini akidah yang meyakini Allah menika Rabb. Ya, Rabb pencipta alam raya. Ini dimensi yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian tentunya dilengkapi yang kedua, dimensi yang kedua dari tiga aspek menika. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Nek wonten Tuhan-Tuhan yang lain, maka apa? Itu hanya dituhankan dan bukan Tuhan yang hak, Pak. Ya, kan ada tuh orang yang menuhankan mungkin batu, kayu, binatang, bahkan manusia. Niku dituhankan, tetapi bukan Tuhan yang hak. Ya, apa? Semuanya ilahun batilah, Tuhan-Tuhan sesembahan yang batil semuanya. Menika, maka apa? Allah lah ilahul haq. Landasannya surat Muhammad ayat nomor 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah. Dados Allah niku ilahul haq, ya Tuhan yang sebenar Tuhan namung Allah. Maka aja nganti kok kula panjenengan kemudian yakni miyur lajeng kegeret kalih keyakinan sing sakliyane Islam, lajeng meyakini ana pangeran sing sakliyane Allah. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib dihambai. Ya, dihambai, untuk berhamba, Pak. Untuk apa? Diibadati niku namung Allah. Selain Tuhan yang hak, Allah adalah sesembahan yang wajib untuk kita, yakni ta'alluh padanya. Kita menjadi hamba kepada, jangan menghamba pada selain Allah. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memutuskan agar kamu tidak menghambakan diri kecuali hanya kepadanya. Ora kono kumawula kejaba namung datang Allah. Ya, sama pada nas yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adzariyat 56. Dan tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Terus kula jenengan anggonipun damel Allah nika tujuane mligi kanggo beribadah. Ini bisa dirunut pada rujukan memahami ideologi Muhammadiyah, yakni Suara Muhammadiyah halaman 82. Maka ini ketiga-tiga tauhid ini adalah memang resmi, ya resmi hasil dari yakni buku masalah ideologi Muhammadiyah. Maka tiga dimensi ini, Pak, yang harus diyakini. Monggo kendeng pun mancing kita sekedap kangge adzan rumiyin. Kita terasakan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya B, tidak mengingkari, ya tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu. Dados boten angsal mengingkari keimanan, sebab nek kula jenengan ingkar dengan keimanan, tentunya kita orang yang berpaling, Pak. Mengingkari atau berpaling dari keimanan adalah kekufuran, dan pelakunya disebut dengan kafir. Jadi nek mengingkari iman itu berarti
kufur menika. Menika mawi lafal yakni nas di Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Ini pada penggalan kata walladzina kafaru amma undiru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan pada mereka. Al-Ahqaf ayat nomor 3. Dados menika tauhid dikuatkan lajeng boten ingkar pada keimanan. Kemudian kesempurnaannya Bapak Ibu, iman kita bendo sampurna, tauhid biar semakin menika utuh, maka tentunya masuk pada poin ketiga, menjauhi serta menolak syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah. Jadi nek sampun gadah iman kudu ngedoi perilaku syirikiyah, lajeng tahayul, bid'iyah dan khurafiyah yang menodai iman dan tauhid kita pada Allah. Kemudian apakah syirik itu? Ini definisinya apa Bapak Ibu? Senajan menasring mireng niki perlu kita lihat. Syirik adalah menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Ta'ala dalam sifat rububiyah dan uluhiyahnya. Jadi dadosaken tandingan datang Allah wonten masalah rububiyah dan uluhiyah, masalah ketuhanan dan keilahiyahannya. Syirik ini terbagi dua. Yang pertama syirkun akbar, ya, atau asyirkul kabir sama syirkul akbar, yakni syirik besar. Yang kedua syirkul asghar, syirik kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Ning kedua-duanya dosa besar, Pak. Ning bedane nek sing gedhe nika iso ngedalke sangka Islam, nek sing cilik nika mboten. Ning padha-padha dosane. Adapun bentuk syirik tidak terhitung banyaknya. Ya, kadang jumlahnya mboten terbilang. Misalkan meyakini kekuasaan atau kekuatan ilahiyah. Nek kula njenengan gadah keyakinan ada kekuatan uluhiyah pada sesuatu, maka ini masuk pada bentuk-bentuk kesyirikan. Contoh, ada orang yang meyakini kekuatan benda-benda yang dipandang punya tuah laksana pangeran, Pak. Mungkin bisa orang memandang yakni pada pohon-pohon yang dikeramatkan. Oh, wit iki iso nekake bahaya lan manfaat, iso ngekei keberuntungan rezeki, iso ngekei apa? Memberikan kekuatan berupa ketuhanan, Pak. Ini musyrik berarti. Hati-hati menika. Ya niki. Ya, baik itu bisa keris, bisa akik, bisa akar bahar, bisa binatang, kuburan, batu, patung dan yang lain. Asalkan kita meyakini dia punya kekuatan uluhiyah, ini masuk ke syirikan, tentunya bisa syirik akbar. Ning namung meyakini ngeten iki Bapak Ibu, ora aku yakin Allah sing gadah kekuatan sing iso ngeki dalan panguripan rezeki jodoh, ning iki ra ndek apa-apa iki, akeh iki namung kanggo lantaran mawon. Ini maksudnya syirik kecil, Pak. Niku lho. Bisa nyambung, Pak niki. Ngoten niku, cuma kabeh digebyah-yah nggih. Oh, kafir sampean gua akeh. Orang ngoten niku. Maksudnya tergantung sing diyakini. Oh, akeh niki Pak, niki pangeran niki sing kula sembah niki. Niki iso nguripi, iso ngrezekeni, iso nekake jodoh. Niki akeh niki. Niki pangeran kula niku akbar Pak niku, iso murtad mangke. Ning ngapunten nek tiyang niku kathah ngoten mboten niku, kathah-kathahe. Pripun Bu? Kathah-kathahe tiyang menika mboten ngoten nggih. Kathah-kathahe ora Pak, kula yakin sing rezekeni maring jodoh sehat walafiat niku Allah Pak. Akeh niki niku mung benda watu biasa niki. Ora duwe kekuatan apa-apa, ning namung kanggo lantaran. Nggih mboten.
Nek kata-katae Pak. Ya, maka jangan kemudian kalau panjenengan langsung gebyah-uyah gitu. Kabeh musyrik kabeh kae. Berarti sing do ngake do musyrik kabeh nggih. Padahal ora kabeh wong ngake niku napa niate kanggo ngoten niku ya ana sing kanggo perhiasan biasa ngoten. Maka jangan lantas nek ora wong sing ngake sinis nggih. Wah, teko ya musyriki kae. Nah, niki lho terlalu kenceng mangke Pak. Nggih, maka apa? Lihat dulu kondisi yang dia perbuat. Nek menika meyakini bahwa akik lah yang mendatangkan kekuatan uluhiyah, maka ini kemusyrikan. Menika mangke nek namung kangge perhiasan nggih ora apa-apa nggih. Nyatane ya para kiai do nganggo akik iki mboten, Pak. Kejaba Kiai Muhammadiyah iki mboten. Rapati akikan niku biasane. Niku. Kejaba nek sing nganggo nggih. Subhanallah. Yang kedua tahayul. Niki lho Pak, hati-hati. Tahayul napa niku? Secara bahasa ya, mudahnya tahayul berarti persangkaan atau hayalan seseorang atas sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi hayalan sing ora mlebu akal, ora tinemu penggalih niku lho. Hayalan, Pak. Hanya semata hayalan niku. Kan kadang kita menghayal nggih. Apa contohnya menghayal niku? Kadang sok menghayal, wah ya piye ya carane ya. Nek umpama kok nunggang sajadah iso mabur tekan Mekah ya gampang ya umroh niku lho. Ngoten kan hayal lagi. Niku ya senajan jenengan apa kula jenengan yang lingguh ning sajadah senajan wirid nggih maca ya hayu ya koyo ping 2000 ora bakal mabur lho Pak. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan potensi dengan berzikir kemudian terbang niku lho. Mangke nek ngoten saged kabeh kiye rasa daftar yang kemenang nggih. Rasa daftar WNH, rasa napa di BPIH langsung mawon nggih lingguh ning sajadah wirid zikir. Mangke mlaku dhewe. Mangke iso angkasa pura bangkrut mangke. Niku lho. Kenapa? Karena Allah memang memberikan sesuatu dengan ya sunatullah sebab akibat menika. Nah, tahayul jamaah sekalian contohnya menika niki keyakinan orang yang telah mati arwahnya bisa pulang menjenguk keluarga tiap hari napa Pak? Tiap malam napa? Jemuah. Ini jane masuk tahayul Bapak Ibu. Kula yakin Pak, nek wonten sing do dawuh ora Mas, ana hadise. Kula yakin hadise mesti mboten sahih niku. Betul Pak. Kalau sahih tentunya para ulama hadis telah mencantumkan dan memberikan satu penjelasan. Inilah keyakinan kita bahwa arwah orang yang mati bisa pulang ke rumah malam Jumat. Ya mungkin nek wonten hadis menika umpami mesti derajate ora bakal sahih. Nggih nek ora palsu nggih dhaif. Dhaif pun dhaif yang banget dhaif menika. Maka jangan diyakini. Apalagi dia dilantunkan nggih, dilantunkan di masjid saben malam Jumat wong mati tilik omah lah niki. Mangke ndak malah wong sing do mireng niku malah do gadah anggapan iki malam Jumat to niki misalkan Pak. Lajeng do siap-siap nyambut arwah para simbah-simbah sing bakal tuwi omah. Sebagian orang yang disangka wali tidak pernah kelihatan Jumatan di desanya ten dusune sebabe Jumatan mangkaten Mekah. Kula kemotan ngendikane Pak Kiai Haji Qasim Nur Seha, ini seorang dai yang juga tahun sekitar 80-an yang biasa ngisi di Radik 99, kemudian juga ngisi di mana di TVRI kadang-kadang. Ini Pak Qasim itu seorang kiai asli dari Tegal Pak Qasim menika. Kemudian beliau ya pernah aktif di Muhammadiyah ketika masa mudanya. Lalu beliau menjadi seorang kiai yang ternyata ditarik Pak Harto waktu itu untuk menjadi Bisbintal Abri. Menika Pak Qasim pernah mengatakan kalau ada orang yang meyakini kok ada Jumatan sampai ke Mekah itu namanya dzon jahiliyah. Niku istilah beliau Pak kula saya kemutan ketika mireng beliau itu dzon
Iya, kalaupun ada ya monggo, tapi kita di Muhammadiyah tidak meyakini semacam ini. Ning wondene kok kanca-kanca liya kok do yakin nggih, kita tidak kemudian apa nggih, tidak kemudian memandang sebelah mata lagi, monggo kalau ada orang yang meyakini. Tapi kalau di PHIWM ini kita tidak meyakini adanya keyakinan orang bisa Jumatan di Mekah menika. Kalaupun ada ya mungkin hanya halusinasi ya. Napa mulai pansi wektale mboten cocok to wong Jumatan nika teng mriki jam 12, teng jam 8 ya, Pak. Nggih. Ya nyatane dia barusan pulang jam 1 takoni, "Kondi Yai, ke Mekah Jumatan lho, niku urung mulai lho niku ten Mekah niku." Nah, ini pentingnya burhan nggih mboten. Maka selain bayan maka burhan dan irfan dilibatkan. Kemudian bid'ah, Bapak Ibu, ini kita harus hati-hati karena kita tidak waspada dengan bid'ah ini kadang ada dua golongan, Pak. Kelompok yang memudah-mudahkan mengklaim memvonis bid'ah, ada yang terlalu meringankan. Nah, kelompok yang sebelah sini yang memudah-mudahkan itu apapun kadang semua dibid'ahkan ini betul. Tapi yang sini kadang-kadang nggak mau membid'ahkan, tetapi kita berusaha di langkah pertengahan yang wasatiyah. Ada yang bid'ah, ada yang tidak bid'ah, maka perlu empan-papan dan perlu dikaji, jangan kemudian terlalu mudah dan terlalu meremehkan. Secara bahasa bid'ah bermakna sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Jadi anyar mligi, belum ada contoh sebelumnya. Quran mengatakan badi'us samawati wal ardi. Ya Allah menika badi' apa? Ya, apa? Pencipta yang tanpa ada contoh sebelumnya. Maka langit dan bumi sebelumnya belum pernah ada. Maka badi'us samawati wal ardi, Allah pencipta langit dan bumi. Maka maksudnya adalah ya mencipta, membuat tanpa contoh yang ada sebelumnya menika. Maka sama bid'ah menika mengadakan sesuatu dalam sisi agama yang belum ada contoh sebelumnya. Secara istilah berarti sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, atau sesuatu cara yang dibuat oleh orang di dalam agama Islam yang menyerupai syariat untuk tujuan beribadah kepada Allah. Ini kata Imam As-Satibi. Kita percepat. Wilayah bid'ah, Pak. Wilayahnya ini. Maka Muhammadiyah pada tarjihnya mengatakan bid'ah itu hanya ada pada masalah akidah dan ibadah mahdhuh. Jadi ini bab muamalah duniawiyah enggak masalah bid'ah, Pak. Maka jangan katakan lo sampean bid'ah kuwi nyata nganggo laptop. Ya, nganggo laptop ada apa? Ada handphone, ada YouTube. Bukan, ini kan duniawiyah, maka tidak masuk di ranah duniawiyah. Muhammadiyah berpandangan dalam masalah muamalah selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat dan dapat mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah, hal itu bukanlah suatu perbuatan bid'ah. Jadi masalah-masalah muamalah sing nekake manfaat maslahat senajan zaman Nabi dereng wonten niku bukan bid'ah. Adanya pesawat terbang, armada darat untuk angkutan, adanya yakni laptop, adanya HP, ya handphone, adanya LCD, ini bukan bid'ah. Memang di zaman Nabi belum pernah ada karena memang zamannya belum secanggih zaman sekarang. Contoh bid'ah Bapak Ibu kita percepat nih, bid'ah contoh nyatanya apa? Ya menika Pak, menambah lafal 2 kalimat syahadat menika. Ada orang yang menambah Pak. Napa niku?
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ora kena ditambah, Pak. Ning ana sing nambah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Nah, niku tambah niku bid'ah. Ini syahadatnya orang Syiah. Maka kita tidak berhak menambah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ada orang yang maksum selain nabi dan rasul. Ini pun bid'ah, Bapak Ibu, di akidah niku. Nek ana sing gadah penemu, ada manusia sing maksum selain nabi dan rasul. Maka sing aran ulama niku mboten maksum. Kok ulama, sahabat nabi pun mboten maksum. Kadang salah, kadang luput, biasa niku menungso. Yang ketiga, semua agama benar dan sama. Ini bid'ah masalah keyakinan. Yang keempat, azan untuk sholat sunnah. Ya, Arab sholat qobliyah, ya qobliyah luhur azan dhisik. Artinya azan untuk sholat sunnah nggih. Ajeng sholat id ya azan riyen umpami. Ini enggak ada tuntunannya, Pak. Ya, menikah. Kemudian sholat 2 bahasa. Ya, dulu pernah ada seorang yang bernama Yusman Roy, petinju orang Malang yang mengadakan ibadah baru bentuknya sholat 2 bahasa. Ini termasuk bid'ah. Yang keenam, Jumatan online. Nah, ngoten lagi Jumatan apa? Online. Ya dumeh kena pengajian online nggih ya Jumatan online sakniki. Wah, niku hati-hati, ini bid'ah, hati-hati. Yang ketujuh, menyamakan pajak dengan zakat. Ya, pajak itu bukan zakat. Yang ke-8, puasa pada hari Aidain. Idul Fitri yo poso, Adha yo poso. Ini berarti mengadakan ibadah baru menika. Yang ke-9, wacana ya lontaran para intelektual cendekiawan yang mengatakan haji harus ya. Haji tidak harus di musim haji, Pak. Kan ada wacana nggih, tokoh intelektual yang mengatakan daripada nanti kredit banyak kematian, sekarang haji itu bisa diperluas di musim-musim di luar haji. Ya, menika berarti ngoyo-woro nggih. Ini yang terakhir, contoh yang terakhir ya, ziarah lengkap 9 wali sama dengan naik haji. Ya, niki juga ndak ada, Pak Ibu, tuntunannya menika. Nggih. Terakhir, Pak Ibu. Nggih, khurafat nih kita lengkapi khurafat menika. Khurafat menika Ibnu Mandzur mengatakan dalam kamus Al-Lisan ya, khurafat niku al-kharafu ya bitahrik fasadul aqli minal kibri. Khurafat adalah ya, apa maknanya? Khurafat dengan diharokat fathah berarti rusaknya akal atau pikun karena usia tua. Jadi kerusakan akal. Sedangkan menurut Al-Fairuz Abadi, pengarang kamus Al-Muhit mengatakan seseorang menceritakan sesuatu yang dia lihat namun mereka ya yang mendengar mendustakan cerita tadi seraya berkomentar itu cerita khurafat. Nah niku Pak. Ini khurafat niku napa? Ana wong sing teko kondo, Pak, cerita sing aneh. Ya sontak orang yang mireng mengatakan kuwi khurafat kuwi. Ya, menika Pak. Apa berarti maknanya hal-hal yang tidak masuk akal. Dia cerita, Pak, kalau kok nate weruh niku, kok ana tiyang niku salat ning dhuwur pelepah gedang niku lho, Pak. Khurafat ngoten niku nggih. Kan ada orang yang kadang cerita sing aneh. Berarti napa khurafat. Wah, kula kok ndelok, Pak, ya teng bulan niku kok wonten gambar nggih, berarti niku wonten tiyang sing teng mriku berarti niku jarine Sayyidina Ali teng mriku niku. Berarti napa khurafat, Pak. Karena orang-orang Nusairiyah dia meyakini bahwa ya Ali menika munggah ning bulan terus nek ana bulan niku ana gambar nggih niku berarti niku Sayyidina Ali. Bahkan nebledek niku pecute Sayyidina Ali. Itulah khurafat kaum ya Qaromitoh, kaum Nusairiyah yang sekarang ya telah divonis memang dia di luar Islam. Nah, niku Pak, ini contohnya nggih. Atau dengan kata lain cerita khurafat, contohnya ada orang bilang kakang kawah adiari, wonten nggih Pak nggih?
Ya, cerita baru kelinting menika. Pundi baru kelinting menika? Tuntang wae awarawa nggih menika. Rau Pening, kemudian penguasa Segoro Kidul nika Nyi Roro Kidul menika. Niki khurafat, Pak. Termasuk menyapu rumah di malam hari bisa menyebabkan kemelaratan. Dowani mboten Pak jenengan dalu nyaponi? Wonten Bu. Ana sing ora wani, Pak. Napa? Mergane sumber kemiskinan nika nyapu di malam hari. Ya kena ora nyapu nek alasane kok ndak ora resik iki nek wong iki kan ora resik ora masalah Pak nek niku wedi nyapu. Ah kula gemang nyapu napa ndak ora resik. Ning nek yakin mergo ndak melarat maka ini termasuk keyakinan khurafat. Makaten semanten ingkang saged kita aturaken niki pas 1 jam momennya, semoga menambah manfaat kajian di malam ini. Magepokan kalih BHIWM bagian akidah untuk sesi yang kedua. Makaten semanten ingkang kula aturaken salah nyunapunten. Monggo Bu. Bertanya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi masalah ada kenduri kematian, ya masalah 3 hari, 7 hari, 40, 100 nyewu. Ini masalah yang dari dulu raprah rambung, rambung. Maka Muhammadiyah memang menyampaikan Bu, hal ini termasuk hal yang tidak dituntunkan dalam syariat. Ini fatwa resmi Muhammadiyah, Pak. Ya, walaupun kemudian memang ranahnya bukan i'tiqad ning masalah fikih, tetapi masuk yang tidak dituntunkan. Tentunya kalau tidak dituntunkan maka ranahnya bukan khurafat dan bukan tahayul, ning ranahnya bid'ah kan begitu. Ranahnya loh Pak. Maka ini fatwa resminya bahwa hal itu masuk ke tidak ada tuntunan masalah 3 sampai sekian hari. Nanti bisa dilihat fatwanya nggih menika. Ini dikategorikan ya tadi kan 3 tahun niku. Kan ada bid'ah, khurafat dan tahayul, bid'ah, khurafat, syirik. Yang jelas sing aran ya kenduri kematian bukan syirik, Pak. Jangan salah. Kadang ada orang yang berlebihan, ora kena sampean kok tahlilan syirik. Ora bener, gimana? Itu bukan syirik. Kenapa? Karena bukan wilayah mensekutukan Allah, Pak nggih. Ini jadi bukan syirik Bu, tetapi kalau dipetakan ya dari 3 itu ya hal yang tidak dituntunkan. Nah, namun kemudian kembali bahwa dalam manhaj tarjih mengatakan bahwa tarjih ya napa? Ada fatwa, ada manhajnya ya. Tarjih menika dalam hal-hal yang bersifat ikhtilafiyah maka punya sifat terbuka dan toleran dan tidak berpandangan pendapatnya lah yang paling benar. Sehingga walaupun tarjih mengatakan ya 3 hari, 7 hari, 40, 100 menika ora ana tuntunane, ning nek ana sing nglakoni tidak lantas kemudian nyalahkan karena mereka punya argumentasi lain. Ngaten Ibu nggih? Cetha nggih? Ya demikian. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga cetolan saged pun pahami. Sanesipun sampun cekap Bapak Ibu. Mun nggih gandeng pun monggo Pak. Silakan. Nggih. Mengatakan kalau menuhankan hawa nafsu itu seberapa? Ada mata gini. Kalau kita ingin makan sesuatu yang enak dan kita ikuti, itu benar-benar hawa nafsu. Kita ingin sesuatu yang menyenangkan kita dan kita ikuti, itu ada hawa nafsu. Termasuk bagian dari syirik itu menjadi penjelasannya. Ya. Jadi nanti perlu dibedakan Pak antara menuhankan dalam sisi kita menjadikan ya selain Allah sebagai Tuhan yang kita ibadahi, kita sembah, kita yakini, dengan menuhankan hawa nafsu. Kalau kita menjadikan selain Allah jadi
Jadi Tuhan yang kita taati, kita yakin dengan nanti datang ya bisa memberikan kecelakaan, itu namanya kesyirikan. Tapi nek kula jenengan niku melu hawa nafsu nggih, pengen mangan ya maem. Maka itu bukan syirik, Pak, tetapi ikut dengan hawa nafsu. Dan kita diminta untuk sebisa mungkin tetap ya apa? Bisa mengendalikan hawa nafsu. Kan begitu, Pak nggih. Ya, jadi kita dalam Islam itu kita diperintahkan untuk bisa napa niku? Bisa mengendalikan hawa nafsu, aja nuruti menika. Ning nek wonten tiyang sing nuruti, Pak, ya, maka tidak lantas dikatakan dia syirik. Syirik bermakna apa? Dia telah menjadikan Tuhan laksana Allah loh, Pak. Bisa difahami ya? Sebab kalau nanti disamakan dengan dari Tuhan sebenarnya, maka apa? Berarti dia musyrik dan dia telah kufur, Pak, kan begitu. Maka tentunya yang namanya nafsu itu Allah memberikan karena apa? Karena memang itu fitrah ya, untuk lumambai kehidupan. Sebab sing ora di nafsu namung para malaikat. Dan kita ora di nafsu kan orang pelaku nggih, ya ora pengen berkeluarga, ora pengen madangi mboten. Tetapi apa? Islam kemudian memberikan porsi. Ya dipenuhi kebutuhannya, ning jangan dituruti. Ning nek wonten sing nuruti bukan bermakna dia syirik yang dimaksud lho, Pak. Ya pengen nyate, rampung nyate mangke gule-gule. Jenengan iki syirik iki dosa gede, makanya mati neraka ya, bukan. Tapi apa? Dia telah nuruti hawa nafsu, maka dia telah bermaksiat pada Allah. Ning tidak lantas bermakna dia musyrik, Pak nggih. Musyrik dalam definisi tadi lho. Musyrik apa? Nganggep padha kalih Allah. Karena orang yang nuruti ma'am nggih, kula yakin dia tidak mengatakan ini padha karo Allah kan. Nggih mboten. Ya sama nek kula jenengan prasmanan di mantenan kan kabeh di anu nggih, disasar nggih. Ya nanti baksone ciloke, lajeng es dogere, lajeng kan kabeh niki. Itu kan sama dengan nuruti hawa nafsu, tetapi tidak nanti masuk ke ranah kemusyrikan yang dimaksud. Kan lagi. Ya nanti mungkin lebih dalam lagi bisa dikaji masalah ya sesi ketauhidan tentang bagaimana makna menjadikan ya di luar Allah sebagai sesembahan atau Tuhan yang nanti masuk pada ranah kemusyrikan. Kata lagi. Demikian mungkin karena waktunya sudah begitu cukup malam, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.